Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segenap hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Iman yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang mulia. Kita menjalankan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama kita mengkaji hadis Rasulullah SAW, kajian rutinan kita di setiap Jumat pagi. Maka kita selalu haturkan segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam dengan sangat sempurna, sehingga alhamdulillah kita semua bisa memahami Islam, kita semua bisa mendapatkan penjelasan Al-Quran dan hadis dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Rutinan kita di setiap Jumat pagi, kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam bab muraqabah, dalam bab yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya rasa untuk selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Rasa selalu berada di bawah pengawasan dari Allah Ta'ala. Itu arti muraqabah. Masuk di hadis yang keempat. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, innakum lata'lamun a'malan, innakum sesungguhnya kalian, lata'lamuna sungguh kalian mengetahui, a'malan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, hiya yang dia itu adakku fi a'yunikum, lebih ringan di mata kalian, minasya'ri dari rambut, rambut lebih ringan dari rambut. Kunna yang dulu kami para sahabat itu na'udduha menganggap amalan yang menurut kalian lebih ringan dari rambut itu, ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk dari perbuatan yang membinasakan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, wa qala, dan dijelaskan di sini al-mubiqat, yang maksudnya mubiqat adalah al-muhlikat, yaitu amalan-amalan yang bisa membinasakan pahala atau keislaman seseorang. Ma'asyiral muslimin, hadis ini pendek dari riwayat Anas bin Malik. Kita bicara dulu tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat muda yang hidup bersama Rasulullah SAW di saat beliau masih muda, masih belasan tahun. Rasulullah SAW meninggal dunia, Anas bin Malik baru berumur belasan tahun atau sekitar 20-an tahun, masih sangat muda. Beliau adalah putri dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu istri sahabat yang mulia, yaitu Talhah bin Ubaidillah.
Talha bin Ubaidillah. Nah, Anas bin Malik ini adalah anak tirinya Talha bin Ubaidillah. Gitu. Nah, beliau dihadiahkan oleh ibunya yaitu Ummu Sulaim untuk menjadi khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu dan pelayannya Rasulullah. Ini sebuah posisi yang sangat mulia gitu. Bagaimana bisa melayani menjadi khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik menjadi khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 10 tahun. Ikut bersama Rasulullah sekitar 10 tahun gitu. Kemudian di saat Anas bin Malik gitu, bersama Rasulullah SAW, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa untuk Anas, Allahumma aksir ma lahu wa waladuhu wa barik lahu fihi. Atau kama qala gitu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Anas bin Malik ini pada keturunan dan rezekinya. Gitu. Keturunan dan rezekinya. Maka dalam sejarah tercatat, Pak, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang panjang umurnya. Umurnya lebih dari 100 tahun juga. Anas bin Malik ini. Bahkan dicatat dalam sejarah Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Ketika para sahabat yang lain sudah meninggal dunia di zaman tabi'in, Rasulullah sudah meninggal, kemudian masuk generasi sahabat bersama para tabi'in, kemudian satu persatu sahabat meninggal dunia. Nah, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Karena umurnya panjang, 100 tahun lebih. Kemudian Allah Ta'ala juga berikan keberkahan pada keturunannya. Dijelaskan dalam sejarah bahwa ketika Anas bin Malik sebelum meninggal dunia, beliau berwasiat mengumpulkan seluruh keluarganya, anak-anak dan cucu-cucunya, itu lebih dari 100 cucu. Anak dan cucunya itu lebih dari 100 orang. Anas bin Malik mendapatkan anak dan cucunya sebelum beliau meninggal dunia itu lebih dari 100 orang. Dan juga beliau termasuk orang yang kaya. Gitu. Orang yang kaya berkah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ceritanya, hadis ini bermula ketika Anas bin Malik, beliau mendapatkan panjang umur, kemudian bertemu dengan para tabi'in, yaitu orang-orang kaum muslimin yang hidup setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan mereka mendapatkan para sahabat. Gitu. Mereka hidup bersama para sahabat, mendapati sahabat Nabi, tapi tidak sempat mendapatkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika di zaman Anas bin Malik mendapatkan generasi tabi'in, generasi yang tidak menjumpai Rasulullah SAW, Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasya'ri. Anas bin Malik memberikan nasihat kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin dari para generasi tabi'in. Anas bin Malik mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, wahai adik-adikku, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian umat Islam, kalian tahu ada beberapa amalan, ada beberapa perbuatan yang menurut kalian itu lebih ringan dari rambut. Artinya ini amalan-amalan yang kalian anggap ini amalan yang remeh, amalan yang ringan, sangat ringan, bahkan lebih ringan dari rambut. Padahal kami dulu ketika kami bersama Rasulullah SAW menganggap amalan itu, amalan yang kalian lakukan, yang kalian remehkan itu, di zaman Nabi SAW itu termasuk amalan yang dapat membinasakan. Termasuk amalan yang besar. Amalan yang kami sangat takut menjadi sebab kebinasaan kami. Itu di zaman Rasulullah SAW. Artinya jamaah semua Allah, ada amalan-amalan yang di zaman Rasulullah SAW itu dianggap sebagai amalan yang sangat besar, amalan yang sangat berbahaya, amalan yang bisa membinasakan seseorang. Tapi ternyata di zaman-zaman setelah itu kaum muslimin melakukan hal yang sama dan meremehkannya. Gitu. Termasuk dosa yang diremehkan.
Jadi ada dosa-dosa yang diremehkan gitu nggih. Dianggap remeh oleh beberapa orang. Kita ambil contoh jemaah. Ada dosa besar yang dianggap remeh oleh banyak orang gitu nggih. Yang di zaman Nabi itu amalan yang sangat dihindari, perbuatan yang sangat diwaspadai. Contohnya apa? Contohnya adalah meninggalkan sholat 5 waktu, khususnya bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki Pak, itu di zaman Rasulullah SAW sangat mementingkan untuk datang ke masjid. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah mengancam siapa saja laki-laki yang tidak berangkat ke masjid untuk sholat 5 waktu, diancam untuk apa? Diancam untuk rumahnya dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata fenomena ini terjadi di zaman setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Datang generasi tabi'in, banyak kaum muslimin yang menganggap remeh, tidak berangkat ke masjid biasa saja. Mungkin apalagi di zaman kita sekarang ya, kita melihat banyak laki-laki, banyak bapak-bapak yang mereka ber-KTP Islam, gitu. Mereka paham akan kewajiban sholat, tapi tidak datang ke masjid, itu biasa saja. Gitu. Tidak ikut hadir ke masjid, tidak ikut sholat jamaah, itu biasa saja. Bahkan tidak ada udzur syar'i gitu nggih. Atau mungkin hanya sekedar tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan kerja, kemudian menunda-nunda sholatnya gitu nggih. Oh, sholatnya nanti aja enggak apa-apa, enggak usah jamaah. Yang penting kan sholat. Itu meremehkan jamaah. Itu termasuk dosa gitu nggih. Jangan sampai seperti itu gitu nggih. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah dibakar rumahnya gitu kalau Rasulullah SAW masih hidup gitu nggih. Rasulullah SAW masih hidup, itu sudah dibakar rumahnya jemaah gitu. Bahkan para sahabat menjelaskan di zaman Rasulullah SAW itu kalau ada laki-laki yang tidak sholat di masjid, laki-laki yang tidak hadir ikut jamaah di masjid, itu kemungkinannya hanya 2 saja jemaah. Kemungkinannya hanya dua saja. Apa 2 itu? Yang pertama kemungkinan dia termasuk orang yang punya udzur, orang yang sakit, atau dia tua renta yang sudah susah untuk berangkat ke masjid. Atau kemungkinan yang kedua, dia termasuk orang munafik. Itu saja, 2 saja. Gitu. Ada orang tidak hadir ke masjid. Bisa jadi masuk dalam kategori yang pertama, dia termasuk orang yang punya udzur. Atau yang kedua, dia termasuk orang munafik yang di dalam hatinya ada penyakit. Nah di zaman sekarang, bagaimana jemaah? Gitu. Kita lihat banyak orang yang berat datang ke masjid, bahkan rumahnya di samping masjid, pengeras suaranya masjid itu mengarah ke rumahnya, itu pun tidak tergerak untuk datang ke masjid. Naudzubillah min dzalik gitu. Itu contoh diantaranya. Itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan gitu. Bagi perempuan jemaah, kita lihat ada satu dosa, satu perbuatan yang di zaman Rasulullah SAW termasuk perbuatan yang sangat diwaspadai, sangat dihindari. Yaitu apa? Yaitu perbuatan tabarruj. Apa itu tabarruj jemaah? Tabarruj adalah berhias diri. Perempuan keluar dari rumah dalam keadaan bersolek, memakai perhiasan, memakai wewangian. Ini di zaman Rasulullah SAW sangat dihindari. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, kalau ada seorang wanita keluar dari rumah, dia menggunakan wewangian, menggunakan parfum, sampai kemudian ada laki-laki di sekitarnya yang mencium bau wanginya wanita tadi, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa'lamu annaha zaniyah. Maka ketahuilah bahwa wanita itu adalah wanita pezina, wanita pelacur. Yaitu wanita yang mengumbar auratnya, wanita yang mengumbar minyak wanginya, mengumbar wangi badannya. Ini di zaman Rasulullah SAW sangat diancam gitu. Tapi kita lihat di zaman sekarang jemaah, bagaimana wanita bersolek gitu. Banyak keluar dari rumah pakai hiasan-hiasan, pakai wewangian. Ini sangat harus diwaspadai jemaah. Bahkan Rasulullah SAW sampai pernah mengatakan, kasiyatin ariyatin ru'usuhunna kaslimatil buht. Mumilat. Jadi akan ada di akhir zaman nanti wanita-wanita
yang dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Kenapa dikatakan berpakaian tapi telanjang? Yang pertama, dia berpakaian tidak menutup auratnya. Berpakaian tapi auratnya terbuka. Baik aurat atasnya, aurat bawahnya terbuka semuanya. Ini sama hukumnya seperti wanita telanjang. Atau dia berpakaian tapi pakaiannya ketat. Membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Ini juga dihitung telanjang dalam Islam. Atau dia berpakaian tapi pakaiannya tipis, rampang gitu. Transparan. Dari jauh terlihat apa yang dibalik pakaiannya, naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang sangat dihindari, gitu. Kasiatin ariyat, mumilat, ketika jalan melenggak-lenggokkan tubuhnya. Ini berapa banyak kita lihat di zaman sekarang, bahkan banyak wanita yang dengan sengaja membuat video di TikTok dan lain sebagainya, lenggok-lenggokkan tubuhnya, berjoget-joget, naudzubillah min dzalik. Ini perbuatan yang sangat-sangat berbahaya, jemaah. Sangat berbahaya gitu. Rasulullah SAW melanjutkan ru'usuhunna ka'asnimatil buhd. Kemudian kepalanya itu seperti punuk onta gitu. Kepalanya seperti punuk onta. Dia memang berkerudung dan lain sebagainya, tapi di belakangnya ada penjualannya, memakai konde atau dan lain sebagainya. Gitu. Ini diancam oleh Rasulullah SAW. La yajidna raihatal jannah. Wanita yang seperti ini la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Bahkan untuk mencium bau surga saja dia tidak bisa. Gitu. Ini jamaah sekalian Allah. Di zaman Rasulullah SAW perbuatan-perbuatan seperti ini sangat diwaspadai. Mereka di zaman Rasulullah SAW sangat menganggap ini hal-hal yang sangat bisa membinasakan seseorang. Tapi kita lihat di zaman sekarang banyak orang meremehkan dosa-dosa seperti itu. Baik kaum laki-laki meremehkan dosa-dosa, kaum wanita juga sama. Apalagi di zaman sekarang ya Pak, zaman kecanggihan teknologi, zaman media. Kita sedang berada di zaman-zaman fitnah, jemaah. Berada di zaman-zaman fitnah. Ada fitnah baru yang belum ada di zaman Rasulullah, yaitu fitnah apa Pak? Fitnah viral, Pak. Fitnah viral. Bagaimana setiap orang sibuk untuk berburu mencari berita-berita viral. Apa yang viral sekarang dicari. Hari ini apa yang viral dicari. Atau bahkan ikut memviralkan berita-berita yang kadang belum dia cek kebenarannya. Yang penting ikut share, ikut viral aja biar terkenal gitu. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, banyak di antara kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan yang juga berjilbab, memakai hijab, tapi membuat video-video untuk viral gitu. Memposting dirinya, lenggak-lengguk tubuhnya, jogetan sana sini. Bahkan sekarang ada yang sedang panas beritanya ya Pak di Jawa Timuran sana, yaitu ada tren sound horeg gitu. Itu juga perbuatan-perbuatan yang naudzubillah gitu. Dosa besar itu jemaah gitu. Bagaimana kok memfasilitasi seorang untuk joget-jogetan, memfasilitasi orang-orang untuk bermaksiat. Ini kalau Rasulullah SAW hidup di zaman kita, apa yang beliau akan lakukan? Gitu nih. Beliau pasti akan sedih melihat umat Islam yang mengaku sebagai umatnya, tapi berbuat sangat miris seperti itu. Ini jamaah semoga Allah yang dinasihatkan oleh Anas bin Malik, bahwa akan ada perbuatan-perbuatan yang dulu di zaman Rasulullah SAW itu dianggap sebagai perbuatan yang bisa membinasakan, bisa mencelakakan seseorang. Tapi ternyata di generasi kaum muslimin berikutnya perbuatan-perbuatan tersebut dianggap biasa gitu. Dianggap remeh gitu. Maka jamaah semoga Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa sebuah dosa, sebuah perbuatan itu bisa dianggap besar di sisi Allah Ta'ala jika seorang hamba menganggap perbuatan itu remeh, jemaah. Meskipun mungkin perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa ringan, dosa yang kecil, tidak termasuk dosa besar sebenarnya. Tapi ketika seseorang menganggap hal tersebut sebagai dosa yang remeh, dianggap biasa saja, bahkan dianggap sebagai mungkar makluf,
sebagai kemungkaran yang sudah dimaklumi, gitu. Kemungkaran yang sudah dianggap wajar, maka dosa ini bisa menjadi besar, jemaah. Para ulama menasihatkan bahwa tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan taubat, gitu. Dan juga tidak ada dosa kecil kalau diiringi dengan menganggap remeh dosa kecil tersebut, gitu. Wala saghair ma'al israr, lal kabair ma'at taubah, wala saghair ma'al israr, gitu. Naudzubillah min dzalik. Ada dosa kecil yang dia lakukan terus-menerus. Kenapa? Kenapa kok kamu melakukan dosa tersebut? Nah, ini dosa kecil tok tat, ora apa-apa, gitu. Dilakukan biasa saja tiap harinya, naudzubillah min dzalik. Maka ini bisa menjadi dosa yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Maka kita jangan sampai meremehkan sebuah dosa meskipun dosa tersebut dosa yang tidak termasuk dosa besar. Karena kalau diremehkan maka bisa menjadi besar. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihatkan bahwa innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqawali. Ciri seorang mukmin adalah dia melihat dosa yang dia lakukan meskipun kecil, dia melihat dosa itu seakan-akan sebuah gunung yang dia bisa menjatuhi dirinya, dosa yang bisa membinasakan dirinya. Wa innal fajir yara dunubahu kadubabin marra ala anfih. Sedangkan orang pendosa, orang yang hatinya sudah rusak, dia akan menganggap sebuah dosa yang dia lakukan itu seperti seekor lalat yang mencelok di hidungnya sejenak kemudian pergi. Artinya tidak dihitung sama dia, gitu. Sebuah sesuatu yang diremehkan saja. Ini ciri orang yang hatinya rusak, jamaah sekalian Allah. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kemudian juga jika seseorang menganggap kecil, menganggap ringan sebuah dosa, maka ini sebuah tanda bahwa dia sudah tidak takut kepada Allah Ta'ala. Karena seseorang ketika dia takut kepada Allah Ta'ala, dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dia memiliki sifat muraqabah dalam hatinya, maka dia tidak akan meremehkan dosa, jemaah. Tidak akan gampang-gampang melakukan dosa, gitu. Maka kalau ada orang yang melakukan dosa biasa saja, bahkan sampai dia diketahui oleh orang itu ya biasa saja, gitu. Terang-terangan melakukan dosa, jogetan sana sini, dangdutan dan lain sebagainya, atau minum khamr biasa saja, gitu. Melakukan dosa-dosa kemungkaran di depan orang itu biasa saja. Maka jangan-jangan dia termasuk orang yang hatinya sudah rusak. Dia tidak takut kepada Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini sangat rawan untuk terjatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih berat, gitu. Terseret kepada dosa-dosa berikutnya. Dia rawan untuk terseret kepada dosa-dosa besar yang kemudian dia bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana kebiasaan dia, gitu. Innar rajula, sesungguhnya seorang itu yamutu ala ma mata alaih, ala ma 'asha alaih, gitu. Seorang itu akan diwafatkan, akan meninggal dunia seperti keadaan kebiasaan dia. Kalau dia terbiasa setiap harinya untuk ibadah, setiap harinya dia terbiasa menjaga amalannya, setiap harinya dia terbiasa untuk berhati-hati, maka dia insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan berhati-hati juga. Dia akan diwafatkan dalam keadaan dia ibadah. Tapi kalau ada orang setiap harinya terbiasa melakukan perbuatan dosa, dia biasa-biasa saja, maka jangan-jangan dia akan diwafatkan dalam keadaan demikian juga. Naudzubillah min dzalik. Kemudian jemaah semua yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang kita ambil pelajarannya. Nasihat dari sahabat Anas bin Malik, jangan sampai kita meremehkan dosa meskipun dosa itu sedikit atau mungkin dosa itu kecil. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Ibnul Mu'taz. Beliau mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Hindarilah dosa yang kecil maupun yang besar. Saghiraha wa kabira dzakat tuqa. Itu tanda ketakwaan seseorang. Tanda ketakwaan seseorang. Kemudian wa'mal kamashin fawqa ardi syaukin yahduru ma yara.
Dan berbuatlah di dunia ini seakan-akan kita sedang melewati sebuah jalan yang di situ banyak duri, jemaah. Orang kalau melewati sebuah jalan banyak durinya, dia pasti akan hati-hati. Gitu, gitu. Lewat, sini kanan ada duri, kiri ada duri, dia akan hati-hati. Ke kanan dulu atau ke kiri dulu atau lempeng gitu. Dia akan hati-hati. Maka kita ketika menjalani dunia ini, kita juga seakan-akan banyak duri, jemaah, yang bisa kita terinjak padanya. Maka kita hati-hati, jangan sampai terjerumus atau kena duri-duri tadi, duri-duri dosa. Kita melihat, kita melek, membuka mata kita, ada wanita-wanita yang terbuka auratnya. Ini duri-duri yang harus kita hindari. Kita berbuat, kita berkata, ada ucapan-ucapan yang tidak baik, kita hindari. Ada perbuatan-perbuatan di masyarakat kita yang tidak baik, kita hindari, dan lain sebagainya. Kemudian dinasihatkan, la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil. Dosa yang kecil jangan diremehkan, jemaah. Kenapa? Fa innal jibala minal hasa. Yang namanya gunung yang menjulang tinggi itu juga terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil, jemaah. Terdiri dari batu-batu yang tersusun menjadi gunung gitu. Maka dosa juga demikian. Meskipun kecil, kalau diremehkan akan menambah dosa lagi, menjadi dosa yang besar, dosa yang menggunung. Sehingga dia di akhirat kelak, ketika dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dia kaget dengan dosa yang dia lakukan. Dia merasa selama di dunia, dia hanya melakukan dosa-dosa kecil. Tapi ternyata di akhirat, catatan perbuatan dosanya sangat banyak. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ini hadis yang pendek juga. Kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Taala meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Taala ya gharu." Allah Taala itu cemburu, jemaah. Allah Ta'ala cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu ayyatiyal mar'u, yaitu ketika ada seseorang yang mendatangi, melakukan ma harramallahu alaihi, apa yang Allah Ta'ala haramkan untuk dia. Muttafaqun alaihi, hadisnya disepakati atasnya. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ini sangat berkaitan dengan pembahasan yang tadi, yaitu apa? Bahwa Allah Ta'ala itu maha cemburu, jemaah. Allah Ta'ala itu punya sifat cemburu kepada orang. Apa kecemburuan Allah? Allah Ta'ala itu cemburu kepada seseorang ketika ada orang yang tahu dia ada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, perbuatan yang dibenci oleh Allah, kemudian dia menerjangnya. Dia melakukan perbuatan itu. Allah Ta'ala cemburu, jemaah. Kenapa dia melakukan itu? Padahal sudah saya larang. Allah Ta'ala cemburu. Apa itu kecemburuan, jemaah? Kecemburuan artinya perasaan dalam hati tidak suka kepada seorang ketika seorang melakukan hal yang dia tidak suka. Dia cemburu. Atau bisa menjerumus kepada amarah, kepada kemarahan. Allah Ta'ala marah, cemburu kemudian marah ketika ada seorang yang menerjang larangan-larangannya. Seperti kita, Pak. Kita ketika memiliki seseorang yang kita cintai seorang bapak cinta kepada ibu, ibu cinta kepada bapaknya, kepada suaminya. Suami melihat istri melakukan sesuatu yang tidak baik, cemburu apa betul, Pak? Cemburu Kok ibu melakukan seperti ini? Dinasehati, Bu, jangan seperti itu, Bu. Ini tidak baik, Bu, gini-gini dan lain sebagainya. Ibu juga sama, seorang ibu melihat suaminya melakukan hal yang tidak baik, cemburu, ya Allah, kok suami saya seperti ini? Dinasehati, Pak, jangan melakukan ini, Pak, ini tidak baik seperti ini. Ini bentuk kecemburuan, jemaah. Kecemburuan itu bagus, Kecemburuan itu baik, harus ada antara suami istri ini, kecemburuan harus ada. Bahkan Rasulullah SAW pernah menasihatkan dalam satu hadis, la yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga orang laki-laki yang menjadi dayyus. Para sahabat bertanya, apa itu dayyus, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, yang namanya dayyus adalah seorang suami yang melihat istrinya melakukan sebuah kemungkaran,
melihat istrinya melakukan sebuah dosa, tapi dia tidak cemburu. Hatinya tidak tergerak apa-apa. Melihat istrinya berbuat kemungkaran, biasa-biasa saja. Ini tidak akan masuk surga, jemaah. Seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat dosa. Gitu. Berbuat dosa. Melihat istrinya bercengkrama dengan laki-laki lain, salaman, jabat tangan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, atau bahkan berduaan pergi bersama laki-laki yang lain. Atau naudzubillah min dzalik, di zaman sekarang wanita-wanita banyak yang bersolek, banyak yang berdandan keluar rumah gitu. Bahkan sampai memposting dirinya, dipost di mana-mana, selfie dan lain sebagainya, atau bahkan joget-jogetan naudzubillah min dzalik. Nah, suami melihat istri seperti itu tidak menegurnya, ini terancam suaminya tidak akan masuk surga, jemaah. Karena tidak ada rasa cemburu. Tidak ada rasa cemburu. Harus cemburu, jemaah. Suami harus cemburu kepada istrinya ketika istri melakukan dosa, dan istri juga harus cemburu kepada suaminya ketika melihat suaminya melakukan dosa. Untuk saling menegur, jemaah. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala itu cemburu kepada seseorang ketika melihat orang tersebut melakukan sebuah maksiat. Karena Allah Ta'ala melalui lisan nabinya sudah menjelaskan kepada kita batasan-batasan Islam. Ada hal-hal yang diharamkan dalam Islam, ada hal-hal yang dihalalkan dalam Islam. Artinya ketika seseorang dia menerjang larangan Allah, bahkan dengan sengaja, artinya seakan-akan dia dengan sengaja mengatakan kepada Allah, ya Allah, kali ini saya tidak taat kepada Engkau, ya Allah. Kali ini saya tidak mau taat kepada Engkau, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka disitulah Allah cemburu, ya Allah. Allah telah mengatakan, wahai hambaku, kenapa kamu menerjang larangan-laranganku? Kenapa kamu menerjang dosa-dosa? Kenapa kamu menerjang maksiat? Ayo kembali. Allah Ta'ala panggil kita untuk selalu kembali, ya. Wahai jamaah semua yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka banyak berbuat dosa. Allah Ta'ala melalui lisan nabinya, jemaah, memanggil hamba-hambanya. Orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang mereka merasa telah berbuat dosa sangat banyak, melampaui batas bahkan. Allah Ta'ala masih panggil sebagai hamba, jemaah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jemaah, jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala itu siap untuk mengampuni dosa apapun itu. Selama hamba mau sadar, mau kembali kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala siap mengampuni dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kemudian dilanjutkan di ayat setelahnya, wa anibu ila rabbikum aslimu lahu. Kembali kepada Allah. Balik lagi berserah diri kepada Allah Ta'ala. Artinya jamaah semua Allah Ta'ala sudah mengajarkan kepada kita kesempatan-kesempatan bertaubat ketika kita berbuat maksiat, gitu. Kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu sangat terbuka lebar. Nah, ketika ada seorang hamba yang tidak mengambil kesempatan-kesempatan ini, dia mengabaikan kesempatan-kesempatan dari Allah Ta'ala, dia justru meneruskan perbuatan dosanya, di situ Allah Ta'ala cemburu. Allah Ta'ala menunggu kapan hambaku akan bertaubat. Di setiap sepertiga malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah Ta'ala bertanya melalui lisan nabinya, Aina ibadi, man sa'alani fa'u'ti. Siapa yang mau meminta kepadaku, aku akan beri. Man istaghfarali fa'aghfirulah. Siapa yang meminta ampun, istaghfarani, meminta ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan untuk dia. Wa man ista'adani fa'u'idahu. Siapa yang meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Itu setiap malamnya, di sepertiga malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, menunggu hamba-hambanya yang mau bertaubat, menunggu hamba-hambanya yang mau meminta karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menunggu, jemaah. Tinggal kitanya sebagai manusia. Atau jangan-jangan ketika Allah Ta'ala menunggu kita untuk bertaubat, malah kita sibuk tertidur lelap, jemaah. Kita sibuk dengan harta dunia, kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan dua hadis yang kita baca di kesempatan kali ini, yaitu tentang nasihat jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun,
dan juga nasihat dari Rasulullah SAW bahwa Allah Ta'ala cemburu ketika seorang hamba melakukan dosa. Mari kita tanamkan hal ini dalam diri kita. Jangan sampai kita malah meremehkan dosa, karena ternyata itu membuat Allah Ta'ala murka jemaah. Membuat Allah Ta'ala cemburu kepada kita. Mari kita ambil setiap kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Memang kita adalah manusia yang bisa berbuat dosa jemaah. Karena manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Gitu. Siapapun kita, yang berbicara maupun yang mendengarkan, semuanya punya potensi untuk berbuat dosa. Sekarang, ataupun besok, ataupun berikutnya, tahun depan, kita punya potensi untuk berbuat dosa jemaah. Tapi kita punya juga potensi untuk menghindari dosa-dosa itu. Gitu. Melalui nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW di hadis-hadisnya, kita bisa mengambil itu sebagai pelajaran untuk kita. Gitu. Setiap kali kita terjerumus dalam dosa, sadar ataupun tidak sadar, langsung kita kembali kepada Allah Ta'ala. Berharap dengan itu Allah Ta'ala mencatat kita sebagai hambanya yang bertaubat, sehingga kita tidak celaka dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sama semua itu dengan Allah. Mungkin sampai sini dulu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Waktu juga sudah masuk waktu syuruk. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini diridhoi oleh Allah Ta'ala, sehingga bermanfaat untuk kita. Kita bisa mengambil pelajaran-pelajarannya, kita bisa menancapkan hal tersebut dalam hati kita, kita menanamkan rasa muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, sehingga kita berusaha untuk istiqamah di atas jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.